Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman 177. Perhatikan baik-baik di situ barakallahu fikum. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Ana syabun. Aku adalah seorang pemuda, atlubul ilma walillahil hamd. Aku adalah seorang penuntut ilmu. Alhamdulillah, kata orang tersebut. Wa ahrisu ala ikhlasin niyyah lillahi biqadri mustata'. Dan aku juga berupaya semangat untuk mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala sesuai dengan kadar kemampuannya. Walakin akan tapi yantabani syu'ur, tiba-tiba menimpa pada diriku. Yantabu itu bahasa menimpa. Akan tapi tiba-tiba menimpa pada diriku syu'ur, perasaan-perasaan. Bi anni la ukhlis lillah azza wajalla, bahwasanya aku itu belum ikhlas. Paham belum? Jadi dia seorang pencari ilmu, penuntut ilmu. Dia berupaya semaksimal mungkin di dalam mencari ilmu itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi tiba-tiba muncul itu loh. Tiba-tiba datang kepada orang tersebut, menimpa pada orang tersebut perasaan-perasaan seakan-akan dia itu belum ikhlas itu ya. Ma'anni astaghfirullah lailan wa nahara. Masya Allah. Padahal aku sudah istighfar kepada Allah Ta'ala siang dan malam gitu loh. Wa ad'uh, dan berdoa kepadanya. An yuwaffiqani lil ikhlas, agar Allah Ta'ala memberikan taufik kepadaku untuk ikhlas. Wal'an, sekarang kata orang tersebut, yantabani khaufun min hadal amr. Telah menimpa pada diriku rasa takut terhadap perkara ini. Wajjihuni jazakumullahu khairan, berikanlah arahan kepadaku jazakumullahu khairan. Ini pertanyaan yang diajukan oleh orang tersebut kepada siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, orang itu minta nasihat, minta arahan. Wajjihuni, berikanlah arahan kepadaku. Naqul, kami katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hada min wasawisis syaitan. Ini termasuk bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Asy-syaitanu aduwwun lana kama qala rabbuna azza wa jalla. Setan itu adalah musuh kita. Setan itu adalah musuh kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh untuk kalian, maka jadikanlah dia itu musuh. Paham ya? Ini bisikan syaitan yang terkutuk ya, hati-hati. Kita lihat, asy-syaitanu ya'til insan al-harisa 'ala ta'ah min hadzal bab. Setan itu terkadang mendatangi manusia yang semangat di atas ketaatan dari apa? Dari bab ini, bisikan-bisikan. Antum itu belum taat, kamu itu masih belum ikhlas, kamu itu beramal masih agar dilihat manusia kan? Nah, seperti itu. Bisikan-bisikan itu dilontarkan oleh setan kepada manusia tersebut tujuannya agar meninggalkan amalan itu loh. Apa maksudnya? Wah, ternyata selama ini sedekahnya belum ikhlas, enggak usah sedekah aja lah katanya gitu. Gara-gara bisikan setan tadi itu. Caranya apa kemarin? Caranya, solusinya berpaling dari bisikan tersebut, enggak usah dipedulikan. Caranya gitu caranya. Kita lihat. Yaqul, setan mengatakan, anta innama shallaita riya'an, katanya. Kamu itu salat karena riya. Innama talabtal ilma riya'an. Kamu itu mencari ilmu juga karena riya, kata setan. Innama talabtal ilma lirratib. Kamu mencari ilmu karena untuk mencari gaji. Innama talabtal ilma lil martabah. Kamu mencari ilmu karena ingin mendapatkan kedudukan. Wa yufsid alaihi ibadatah bimisli hadhihi takdirat. Ini setan tadi itu merusak orang tersebut ibadahnya dengan apa? Dengan perkiraan-perkiraan yang seperti ini. Paham ya? Dengan takdir-takdir seperti ini. Maksudnya dengan apa? Bisikan-bisikan seperti ini. Kamu mencari ilmu cuma riya kan? Kamu tadi sedekah karena biar dipuji kan? Nah, seperti itu. Padahal awalnya dari kelas itu loh. Nah, bisikan seperti itu bagaimana caranya nih? Berpaling dari bisikan, enggak usah pedulikan. Mafhum caranya? Nah, karena kalau kita ikutin enggak selesai. Ujung-ujungnya malah meninggalkan amalan. Wah, kalau setiap beramal mesti karena riya, enggak usah beramal aja lah. Akhirnya gitu kan? Hati-hati. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum, kata beliau, falyasta'id billah wal yantahi. Hendaknya dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, wal yantahi. Apa wal yantahi? Meninggalkan dan menyudahi. Paham ya? Wal yantahi, hendaknya dialah segera meninggalkan dan menyudahi. Setelah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mafhum insyaallah? Bisa? Ayo. Dan lihat lagi.
Wala yadurruhu dzalika syai'an, dan tidak membahayakan bagi dia sedikit pun, enggak membahayakan. Wa ya'tis syaitanu syakhsil mutahawin fa yusabbituhu 'anit ta'ah. Ya, setan senang ini ya. Terkadang setan mendatangi orang yang mutahawin, yang orang itu merasa apa mutahawin itu meremehkan, menyepelekan, mutahawin namanya. Bermudah-mudahan menyepelekan, nah barakallahu fikum, meremehkan. Kenapa setan tersebut mendatangi? Fa yusabbituhu 'anit ta'ah. Akhirnya setan tersebut membuat lambat orang tadi dari ketaatan, dari berbuat ketaatan. Yusabbituhu, bukan mengokohkan. Kalau mengokohkan pakai sabata, ini pakai ta ini. Yusabbituhu maksudnya apa? Nah, atau yusabbituhu maksudnya membuat dia itu apa? Lambat di dalam beramal ketaatan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Lihat wa yaqul, setan tadi mengatakan la taf'al hadhihi ta'ah hadhihi sahlan. Enggak usah berbuat taat, ini mudah, ini nanti bisa dikerjakan katanya. Paham ya? Enggak usah puasa antum, nanti gampang nanti katanya gitu. Kamu enggak usah sedekah, nanti masih ada uang lagi. Jadi di awal mulanya masih sedekah, tapi datang setan itu loh. Kamu enggak usah sedekah sekarang aja, nanti ada uang lagi nanti. Akhirnya gitu terus, lama-lama enggak jadi sedekah. Lama-lama tidak jadi sedekah karena bisikan setan yang terkutuk tadi itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Hadza naqlun, ini gampang, ini perkara sunnah ini, gampang, nanti gampang, enggak usah dikerjakan dulu. If'al ta'af fi waqtin akhar. Kerjakan ketaatan di waktu yang lain katanya. Nah, ini hati-hati. Ini terkadang masuk pada benak-benak kita ya. Antum atau kita mau salat sunnah, wah gampang itu, waktunya masih ada ini. Itu dulu aja, nanti masih ada misalkan. Nanti lagi. Ternyata kebablasan enggak jadi salat itu loh. Karena apa? Bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Paham ya? Dia membisik-bisikin, wah ini gampang, waktunya masih seperempat jam lagi, tidur dulu lah, 10 menit. Paham ya? Bisik-bisiknya akhirnya apa? Akhirnya dia larut dengan tidur nanti itu akhirnya apa? Tertinggallah yang namanya suatu ibadah. Ini lihat nih contohnya setan. Bagaimana cara memasukin apa? Syubhatnya, masukkan syubhatnya kepada benak manusia. Jangan kamu berbuat ketaatan ini gampang. Hadza naflun sunnah. If'al ta'af fi waqtin akhar, kerjakan ketaatan di waktu yang lain katanya. Au yuhawwin 'alaihi adzan. Atau terkadang setan itu apa? Menganggap remeh untuk orang tersebut suatu dosa. Wah ini kecil, cuma dosa kecil aja gampang. Allah Ta'ala Maha Pengampun katanya. Antum bunuh orang enggak masalah, Allah Ta'ala mengampuni juga itu. Jadi Allah Ta'ala itu ampunannya luas. Pasti diampuni ya. Akhirnya ujung-ujungnya dia bunuh orang juga gitu loh. Kita lihat sini. Wa yaqul innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Ghafur Rahim, Zat yang Pengampun dan Penyayang. Wa rahmatuhu sabaqat ghadabah. Dan rahmatnya itu mengalahkan kemurkaannya. Wa ma asbah dzalik. Fahadhi minal wasawis asyaitaniyah allati yajibu 'alal insan an yakuffa anha. Ini termasuk bisikan-bisikan setan yang wajib atas seorang untuk menahan diri darinya. Paham ya? Menahan diri darinya. Wa an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim, dan hendaknya orang tersebut minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari apa? Godaan gangguan setan yang terkutuk. Mahfuz soal ini ya. Jadi setan itu terkadang seperti modelnya. Jadi ingin menjerumuskan Bani Adam dengan dua cara tadi itu. Imma dengan cara apa? Membikin lambat dalam beramal ketaatan, atau menganggap remeh suatu dosa. Wah itu perkara kecil, itu gampang, itu dosa kecil nanti ampun Allah Ta'ala, kerjakan aja. Judi pun enggak masalah, nanti Allah Ta'ala Maha Pengampun katanya itu. Kemudian amal ketaatan, wah itu gampang, itu perkara sunnah, nanti bisa ditunda. Nanti lagi aja, sekarang kerjakan dulu yang lainnya. Seperti itu. Allah musta'an. Lihat, wa qasyaka sahabat radhiyallahu anhum ila Rasul sallallahu alaihi wasallam misla dzalik. Dan sungguh suatu ketika para sahabat mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla dzalik, seperti itu halnya. Faqala alaihi salatu wassalam, setelah sahabat tersebut ternyata apa? Mendapatkan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk tadi. Naam, Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, daka sarihul iman. Itu adalah apa? Adalah keimanan yang murni. Karena yang namanya keimanan diuji atau tidak? Diuji enggak? Diuji. Ujian tersebut harus kita perangi gitu loh. Berupa bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Nah, wa amara bil isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Akhirnya Rasulullah merintahkan dia agar beristi'adzah ini. Agar minta perlindungan Allah Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Wal indiha an dzalik. Dan berhenti meninggalkan dari perbuatan tersebut. Maksudnya bagaimana? Berhenti dari bisikan tadi itu. Hindari, tinggalkan langsung. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Famdi fi ibadatik, lanjutkan ibadahmu. Walau qala laka syaitan, walaupun setan berkata kepadamu, innaka mura'in, kamu berbuat itu agar dilihat. Setan ngomong itu biarin aja, enggak usah pedulikan itu loh. Au innaka turidu dunya fala yuhimmak. Atau setan mengatakan kamu itu sebenarnya ingin dunia, enggak usah dipedulikan. Fala yuhimmak, jangan kamu pedulikan.
Paham belum? Jangan kamu pedulikan, jangan kamu respon, biarkan aja. Mahum soalnya ya, Pak Irsyad. Ini Abdul Aziz, mahum? Bisikan-bisikan seperti ini terkadang bikin orang itu lambat dalam beribadah. Karena ngeri ini, kamu beribadah itu cuma dilihat aja kok. Enggak usah ibadah aja lah. Wah, ini perkara sunnah, saya tunda nanti aja lah, enggak usah dikerjakan seperti itu. Wah, ini dosa kecil kok, nanti Allah Ta'ala ampuni. Seperti itu. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita ambil berikutnya. Qala al-mu'allifu asaballah, "Tsumma haytun nafsi, tsumma hadithun nafsi ma'fuun fala hukma lahu ma lam yu'athir 'amala." Tsumma hadithun nafsi ma'fuun fala hukma lahu ma lam yu'athir 'amala. Artinya apa? Kemudian sesuatu yang terpetik di benak manusia, di jiwa manusia, belum terucapkan. Paham belum? Hanya keinginan yang ada di dalam batin, dalam hati antum, tapi belum terlaksanakan, ma'fuun, diampuni. Fala hukma lahu, tidak ada hukum bagi dia, bagi apa? Bisikan-bisikan jiwa tadi itu, malam yu'athir amala, selama tidak berpengaruh dengan amalan. Paham belum? Contohnya gini, ada di benak antum atau jiwa antum, wah kayaknya puasanya batal aja lah. Ternyata enggak jadi batal itu loh. Paham ya? Hanya bisikan-bisikan. Nah, itu enggak berpengaruh, kecuali kalau sampai mempengaruhi amalan antum. Akhirnya antum puasanya pun enggak tenang, kemudian apa? Kemudian rasanya pengen makan, pengen minum gara-gara bisikan tadi itu baru berpengaruh. Kalau enggak. Sekedar bisikan jiwa itu belum dihukumi sampai apa? Sampai terwujudkan perbuatannya. Paham belum? Paham insyaallah ya? Kan udah kita lewati. Terkadang orang itu kan enggak ada niatan. Orang yang berbuat kejahatan itu kadang-kala dia enggak punya niatan awal mulanya, tapi karena ada kesempatan. Paham belum? Karena ada kesempatan itulah dia berbuat jahat. Pencuri-pencuri itu kadang enggak ada niatan mencuri, tapi karena ada kesempatan lah, sepi nih. Kuncinya taruh situ lagi. Orangnya enggak ada lagi. Nah, awal mulanya dia enggak ada niatan mencuri, karena ada kesempatan itu dia mencuri gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya terkadang, tapi karena ada kesempatan. Benar kan, Bang? Kadang seperti itu terjadi ya. Orang awalnya enggak mau nyuri, tapi karena ini sepi tokonya, enggak ada orangnya, penjaganya enggak ada lagi, uangnya di atas meja lagi. Nah, kesempatan dia di situ. Awal-awalnya enggak mau nyuri. Nah, ini juga sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau cuma bisikan jiwa itu masih diampuni selama tidak apa? Selama tidak mempengaruhi amalan. Paham maksudnya? Nah, kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hadzal hawsilatun qawiyyatun bil baitain as-sabiqain." Ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan dua pantun yang sudah kita lewati. Paham ya? Nah, pantun ini ada keterkaitan yang sangat kuat dengan dua pantun yang sudah kita lewati. Haditsun nafsi, bisikan jiwa, ma'fuun anhu, diampuni. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam bih." Masyaallah. Sesungguhnya Allah Taala itu mengampuni umatku apa-apa yang terpetik atau muncul pada jiwanya. Maksudnya terpetik pada bisikan jiwanya. Paham belum? Baru di bisik-bisikan jiwa gitu loh ya. Selama belum mengerjakan dan belum berbicara dengannya. Baru terpetik. Paham enggak antum makna terpetik, Abdurrahman? Terpetik di jiwa itu ada sesuatu keinginan tapi belum terucapkan, belum terwujudkan perbuatan, itu masih diampuni. Mahum Ibrahim? Ayo na'am. Kita lihat. Wa li'anna fi daf'ihi harajan wa masyaqqatan la ta'ti bimithliha asy-syari'ah. Dikarenakan untuk menolak apa namanya? Hawa nafsu, menolak atau menahan bisikan jiwa itu termasuk perkara yang haraj, yang berat. Masyaqqah, ada sesuatu yang beratkan, sulit dan berat. La ta'ti bimithliha asy-syari'ah. Yang syariat itu tidak mendatangkan dengan semisalnya. Qala Allah Ta'ala berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali yang dia usahakan, yang dia mampu saja. Selebihnya tidak. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Seperti itu keadaannya ya. Aslinya enggak bisa kita, nah barakallahu fikum, untuk membebankan jiwa kita enggak bisa. Maksudnya bagaimana? Enggak diperbolehkan. Harus sesuai dengan kadarnya. Falau anna al-insana yu'akhad bima nah barakallahu fikum, bima tuhaddithuhu bihi nafsuhu lakana yalhaquhu bidzalika harajun wa masyaqqatun. Artinya apa? Kalau ada orang
langsung dihukum dengan sebab apa? Kalau orang itu dihukum gara-gara apa? Gara-gara bisikan jiwa, baru sesuatu yang direncanakan, kok langsung dihukum. Nah, barakallahu fikum, niscaya apa? Akan mengiringi pada dia harajun, sesuatu yang susah wa masyaqqatan berat. Paham belum? Baru ada rencana, baru terpetik di benak bisikan-bisikan seperti itu langsung dihukum. Berat enggak kira-kira? Berat. Tapi kalau sudah berucap kemudian berbuat baru ada hukuman. Aslinya seperti itu aslinya. Wala farqa fi hadza bainal ibadat wal muamalat, enggak ada bedanya. Pembahasan ini enggak ada bedanya baik itu masalah ibadah maupun muamalah. Paham ya? Jadi kalau sesuatu yang masih terpetik di benak, hanya bisikan jiwa itu belum dihukumi sampai dia berucap atau berbuat. Mahum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Contohnya antum ada keinginan mau sedekah. Mungkin enggak ada orang datang ke antum, jazakallahu khairan, antum sudah sedekah. Atau nunggu sedekah dulu. Nunggu sedekah dulu dan dia belum berucap juga kan enggak mungkin orang datang gitu. Paham maksudnya? Menghukuminya itu karena berbuat dan berucap tadi itu. Mahum teman-teman? Ayo kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, falau haddatsal insanu nafsahu, kalau ada orang mengajak bicara dirinya, ngajak bicara maksudnya bisikan jiwa ini ya, bi amrin khatir, dengan perkara yang berbahaya. Fa inna hadzal haditsa ma'fun anhu. Bisikan ini, pembicaraan yang masih berada di benak atau di jiwa ini ma'fun anhu, masih diampuni. Faham belum? Faham belum nih hantalah? Ada bisikan di jiwa, wah ini kayaknya kalau motornya kalau dicuri bisa nih kelihatannya. Orangnya enggak ada, kuncinya di situ. Sepi, tempatnya sepi lagi. Baru bisikan ini ya, baru bisikan. Baru bisikan. Nah, yang seperti itu keadaannya barakallahu fikum, itu perkara yang bahaya kan kalau mencuri, perkara yang bahaya, secara syariat bahaya. Itu masih diampuni. Masih diampuni ya. Nah, walakin alaihi an yu'rid anhu wa tapi tetap harus dia berpaling gitu loh. Wah, enggak usah, ini motornya punya orang, haram mencuri. Harus paling dia. Berpaling dari itu, wa yasta'id billah wa la yubali, dan langsung berlindung kepada Allah Taala, wa la yubali, enggak usah pedulikan lagi. Dia belum dihukumi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau gini sudah dihukum belum? Contohnya dia ada keinginan mencuri. Wah, ini kayaknya pagarnya pendek bisa dinaikin dengan tangga ini. Orangnya enggak ada lagi, uangnya dalamnya miliaran misalkan. Dia mau mencuri ini, dia ngambil tangga. Tangganya ternyata dipakai untuk naik patah tangganya. Karena tangganya patah, akhirnya suara patah, suaranya ketika tangga patah itu kedengaran tetangga-tetangga. Orang pada datang, akhirnya dia enggak jadi mencuri. Gagal mencurinya kan? Tapi keinginan dia sudah terjadi belum? Terjadi, baru mukadimahnya, baru pembukaannya, baru naik tangga patah tangganya tadi itu. Sudah dapat dosa belum ini? Sudah dapat karena sudah berbuat. Paham belum? Hatta walaupun dia baru bawa tangga gini, bawa tangga, orang keconangan, ketahuan orang, dia lempar gitu, dapat dosa belum? Sudah, karena sudah ada perbuatan ya. Kalau baru rencana, wah kayaknya kalau dicuri banyak uang di dalam rumah itu kalian. Wah, haram ternyata mencuri. Enggak boleh. Enggak jadi nyuri dia. Enggak jadi nyuri. Ini berdosa belum? Belum, karena sudah tepis sama dia, tepis dilawan dan kalah bisikan tadi itu loh. Faham belum ini? Irbat. Ayo, kita lihat sini. Kata beliau, wa min amsilati hadhil qaidah, termasuk contoh daripada kaidah ini satu, yakun insanu fi salatihi wa yuhaddits nafsah. Ada orang di dalam salatnya dia mengajak bicara dirinya, maksudnya ada bisikan jiwa. Yaqulu masalan, sebagai contoh dia mengatakan maratu ala fulan wa sallamtu alaihi, aku berjalan melewati si fulan dan aku ucapkan salam kepadanya. Wa sa'altuhu, dan aku berkata kepada dia, kaifa haluk wa akhbaruk, bagaimana kabarmu, keadaanmu? Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa qadimali al-akl, kemudian dia menyuguhkan kepadaku makanan. Wa qultu bismillah, kemudian aku katakan bismillah. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar. Wa qultu na'am, dan aku katakan kepada dia akramakallah, semoga Allah memuliakan engkau. Hadza haditsun nafsin, ini termasuk apa? Termasuk pembicaraan jiwa. Jadi antum itu ketika sholat bayangkan itu loh, Allahu Akbar, bayangkan. Kemarin ketemu sebulan, dikasih roti, tak makan rotinya, kemudian selesai ucapan padanya jazakallahu khairan. Itu terpetik semua di jiwa antum itu loh. Maksudnya itu memikirkan sesuatu itu loh. Hadis nafsi itu kan pembicaraan jiwa itu. Jadi antum enggak bicara, enggak mengucapkan, cuman apa enggak antum bayangkan? Antum gini aja, bisa enggak bayangkan dengan jiwa antum? Kemarin ketemu sebulan, dikasih makanan gini. Antum tak tahu mengucapkan, bisa enggak?
Bisa. Nah itu maksudnya, bisikan jiwa tadi loh. Bisikan jiwa, ucapan jiwa tanpa antum ucapkan lafaz antum, tanpa antum mengerjakan itu loh. Cuman baru bisikan. Wah, besoknya hari Ahad. Ziarah ke fulan enggak dikasih makanan misalkan. Nah, bisik-bisikan seperti itu loh. Nah, seperti itu bagaimana? Kalau belum terwujudkan, belum berbuat, ya masih diampuni. Kita lihat sini. Hada haditsun nafsin, law annana mu'akhiduna bidzalik. Law annana mu'akhaduna bidzalik lakan salatuna tabtul. Kalau seandainya kami atau kita dihukum dengan sebab bisikan atau ucapan jiwa tadi itu dihukum, lakanat salatuna tabtul. Niscaya salat kita batal. Ya enggak? Kalau dihukum baru rencana sudah dihukum, batal enggak salatnya? Batal enggak? Batal. Rencana itu kan belum terwujudkan. Rencana itu masih berada di benak, ya enggak? Di jiwa itu loh. Baru apa istilahnya apa? Teragendakan itu loh. Paham belum? Tapi belum terwujudkan. Paham maksudnya? Seperti itu. Kita lihat sini. Li'annahu kalamun adamiyyin. Dikarenakan itu ucapan adamiyyin, ucapan manusia gitu loh. Walakin alhamdulillah la nu'akhad bihi. Akan tapi alhamdulillah segala puji milik Allah, la nu'akhad bihi, kita tidak dihukum dengannya. Paham belum? Kita tidak dihukum dengannya karena belum terwujudkan. Baru rencana di dalam apa? Di dalam barakallahu fikum hati atau di dalam jiwa antum merencanakan sesuatu yang bahaya misalkan. Paham belum? Ada rencana. Wah, besok ini liburan, ustadznya enggak ada. Anak mau beli pilok, coret-coret temboknya. Baru rencana itu ya. Kemudian anak datang ke antum mau ngapain tadi? Mau nyoret tembok ya? Anak enggak bisa menghukum yang belum diucapkan, kecuali dia yang ucapkan. Anak berhak menghukum enggak masalah kan belum terucapkan, tersebar kemana-mana si fulan itu ingin beli pilok, mau nyoret tembok masjid misalkan. Itu baru benar kalau dihukum. Tapi kalau belum diucapkan, anak datangnya antum, Abdullah, contohnya aja. Antum mau beli pilok ya? Kan bingung juga kok tahu dari mana ini loh ya enggak? Kalau seperti itu anak keliru, anak hukum antum posisi belum diucapkan, belum ada perbuatan, enggak benar. Karena anak enggak tahu isi hati orang kan itu. Tapi kalau sudah terucapkan rencana yang jahat, yang jelek tadi terucapkan sampai ke telinga mudaris misalkan kemudian dihukum, itu dia berhak. Karena apa? Karena sudah merencanakan kejelekan dan terucapkan. Paham belum? Kalau haditsun nafsi itu belum terucapkan, baru ada di benak itu loh. Paham enggak Abdullah antum? Abdullah? Mafhum? Abdullah Maras? Paham enggak? Antum Abdul Aziz? Seperti itu perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai gagal paham ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat lagi. Law anna insanan haddatsa nafsahu annahu sayu'tik abdah. Kalau ada orang merencanakan mengajak bicara dirinya, merencanakan untuk membebaskan budaknya. Ausa sayuqi baitah, atau dia ingin mewakafkan rumahnya. Ausa yutalliq imra'atah, atau dia ingin menceraikan istrinya. Fa inna dzalika la athara lahu, enggak ada pengaruhnya. Baru rencana. Mohon insyaallah Pak Irsyad. Baru rencana ini, belum terwujudkan, belum terlaksana, belum terucapkan, baru rencana. Ini enggak pengaruh, enggak ada pengaruh sama sekali. Mohon insyaallah ini Husain. Jadi perlu diperhatikan ya bedanya ya. Kalau sudah terlaksana terucapkan berarti sudah ada. Tapi kalau belum, itu baru apa? Baru bisikan-bisikan atau istilahnya pembicaraan di jiwa, itu belum dianggap. Law haddatsa nafsahu bi annahu sawfa ya'uq walidayhi aw yaqta' rahim aw yaqta' rahimah. Kalau terpetik di benak, perhatikan ini ya. Ada pembicaraan jiwanya atau dirinya bahwasanya dia ingin durhaka kepada kedua orang tuanya. Perhatikan ini, ingin durhaka kepada kedua orang tuanya. Au yaqta' rahimah, atau ingin memutuskan hubungan silaturahmi. Faqala, kemudian berkata, masalah sebagai contoh, hadza abi at'abani falan adhhab ilaihi. Bapakku ini bikin aku capek, bikin aku kesel, aku enggak akan pergi ke dia. Paham belum ini saya ini contohnya? Paham? Nah, barakallahu fikum, bapakku ini bikin capek aku aja. Aku tidak akan apa? Tidak akan pergi kepadanya. Walan usallim alaihi, enggak akan mengucapkan salam. Ini baru apa? Baru berada di benak gitu loh. Nah, barakallahu fikum, baru ada di pembicaraan jiwa, belum terucapkan secara ucapan dan belum terlaksana. Mahum yasan? Kita lihat lagi. Falan asilahu bimal. Aku enggak akan menyambung silaturahmi dengan harta atau dengan uang.
Ewa, yaqul hadza fi nafsihi, ini baru diucapkan di jiwanya. Rencana. Tahu rencana enggak, Husain? Rencana itu terucapkan belum? Belum. Nah, ini belum terucapkan ya. Lakinnahu lam yarkan ilaihi bal huwa haditsun nafsin faqat. Tapi dia belum melaksanakannya, ya, tidak. Nah, belum terlaksanakan perbuatan tersebut dan hanya ucapan jiwa saja. Fa inna hadza la ibrata bihi, enggak dianggap. Yang seperti ini enggak dianggap. Wala athara lahu, enggak ada pengaruhnya. Wala yuktab alaih, dan tidak ditulis padanya suatu dosa. Ma'anna ma haddatsa bihi nafsuhu min kaba'irudz dzunub. Bersamaan dengan itu bahwasanya semua yang muncul pada pembicaraan jiwa itu merupakan dosa-dosa besar, tapi belum tercatat di situ. Karena baru suatu rencana yang belum terucapkan, belum terlaksanakan. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau sampai terlaksanakan baru itu loh, dosa besar semua itu kan. Maksudnya yang terucapkan di benak tadi itu, yang barakallahu fikum terencanakan nih jiwa tadi itu kan termasuk dosa besar. Tapi belum dihukumi itu loh. Sampai kapan menghukuminya? Sampai dia bisa mungkin mengucapkan atau berbuat. Paham maksudnya? Paham? Ayo, kita lihat dikit lagi. Walau haddatsa nafsahu an yashrabal khamra fa innahu la athara lidzalik. Kalau terpetik di benak, jiwanya mengajak bicara. Maksudnya bagaimana? Baru bisik-bisik secara jiwa gitu ya. Nah, barakallahu fikum, baru ada rencana, belum terucapkan, belum terlafadzkan juga, ingin minum khamr. Ingin minum khamr. Ini enggak ada pengaruh. Paham ya? Enggak ada pengaruh pada pembicaraan jiwa tersebut. Wala isma bihadzal hadis, dan dia tidak dapat dosa dengan apa? Dengan suatu bisikan yang terucapkan di benak tadi itu. Baru terucapkan di benak ya. Baru diucapkan di dalam jiwa, belum diucapkan dengan lisan. Paham maksudnya? Nah, ini belum dihukumi dosa. Walau haddatsa nafsahu an yasriq, kalau seandainya mengajak bicara dirinya untuk mencuri, walakinahu lam yasriq bi annahu la athar li hadza. Tapi dia enggak jadi mencuri, belum mencuri. Maka enggak ada pengaruh juga ini. Wala yasam bihi, enggak dosa juga dengan sebab apa? Bisikan tadi itu. Wa daliluhu al hadits sabit bal apa itu? Bal man hamma bisayyi'ati summa tarakaha lillah ta'ala katabaha Allah hasanatan kamilah, masyaallah. Dalilnya adalah hadis yang sudah kita lewati. Bahkan apa? Man hamma. Barang siapa yang berkeinginan kuat bisayyi'ati, dengan suatu kejelekan, mahum soal ini, Pak Irsyad. Summa tarakaha, kemudian dia meninggalkannya lillah, karena Allah Ta'ala, katabaha Allah hasanatan kamilah. Allah Ta'ala mencatat bagi dia apa? Kebaikan yang sempurna. Karena baru rencana itu loh. Baru rencana keinginan berbuat jelek, tapi apa? Dia meninggalkan karena Allah Ta'ala, bukan karena gagal. Paham belum? Kalau dia ada rencana kok meninggalkan karena gagal, karena enggak ada peluang, karena enggak ada kesempatan, dia sudah tercatat dosa belum? Kalau seperti itu sudah. Tapi ini lain, dia meninggalkannya karena Allah Ta'ala. Awal mulanya gini, wah, nah ini malam Jumat ini mau mencuri lah. Rencana itu di benak itu mau mencuri. Ternyata enggak ada alatnya, kemudian barakallahu fikum, nah kondisinya tidak mendukung, akhirnya dia enggak jadi mencuri. Bukan karena Allah Ta'ala ya. Ini dia berdosa enggak seperti ini, alhamdulillah? Berdosa. Yang kedua, wahana mau mencuri malam Jumat. Ternyata begitu datang malam dia sadar, wah ternyata mencuri itu dosa. Enggak boleh, haram. Bahkan hukumnya dalam syariat dipotong tangannya. Wahana meninggalkan karena Allah Ta'ala. Nah, dicatat dosa enggak tadi? Enggak dicatat dosa, bahkan dicatat kebaikan sempurna tadi. Ya enggak? Kebaikan yang sempurna. Jadi bedakan ya, ada dua jenis berarti kesimpulannya. Meninggalkan kemaksiatan ada dua macam. Pertama, meninggalkan kemaksiatan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia dikasih pahala sempurna. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan karena enggak ada apa? Karena enggak ada kesempatan, enggak ada sarana, enggak ada faktor yang mendorong. Paham belum? Paham maksudnya nih? Alhamdulillah. Yang seperti itu apa? Dia tetap berdosa. Mau mencuri enggak jadi mencuri karena enggak ada tangganya. Paham ya? Mau mencuri motor enggak jadi karena apa? Motornya kuncinya enggak bisa dibuka. Paham ya? Pakai kunci ini diobrak-abrik enggak bisa. Paham ya? Nah, dia mau mencuri telur tetangganya, telur ayam tetangganya, dia mau mencuri. Ternyata baru datang itu ayamnya keyak-keok. Oh, keyak-keok enggak? Ayamnya bunyi, enggak jadi mencuri dia. Dia tetap dapat dosa di situ. Dapat dosa karena udah rencana, dia laksanakan walaupun enggak berhasil itu loh. Paham maksudnya nih, Ibrahim?
Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau dia meninggal karena Allah taala, bukan karena enggak ada kesempatan tadi, dia dapat pahala yang sempurna, ditulis kebaikan yang sempurna tadi. Na'am. Amma idza ahdatha 'amalan bil qaul aw bil fi'l fala syakka annahu yu'akhadh bihi hasba ma taqtadihi al adillah syar'iyyah, ya kan ini. Adapun kalau seandainya dia melakukan suatu amalan dengan ucapan atau perbuatan, maka enggak diragukan lagi bahwasanya dia akan dihukum sesuai dengan apa yang dituntut oleh dalil syar'i. Berarti sudah terucapkan ini, sudah terucapkan. Sudah berbuat belum? Sudah berbuat. Yang tidak dihukum tadi kalau baru rencana. Paham ya? Yang tidak dihukum tadi yang baru rencana. Nah, barakallahu fikum, baru rencana, belum terwujudkan dengan perbuatan, belum terucapkan, baru rencana. Paham saya? Paham insyaallah? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, walihada qala an-nadhim, oleh karena ini An-Nadhim berkata, malam yu'athir amalan, selama tidak berpengaruh kepada amalan. Maksudnya sesuatu yang terpetik di benak tadi itu, yang baru rencana tadi itu, diagendakan tadi itu, belum mempengaruhi amalan, belum berbuat itu loh. Paham belum? Antum ketika mau kerja, contohnya antum dapat borongan lah, bikin apa, masjid, diagendakan, rencanakan. Nanti bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rencana antum itu belum terucapkan, belum terlaksanakan. Digaji enggak antum? Enggak digaji gitu loh. Paham belum? Kapan gajinya? Kalau sudah terlaksanakan. Paham ini Husain? Mana? Kita lihat sini. Ya itu kan kalau masalah dunia ya. Kalau masalah akhirat sama aja. Kalau antum baru, kita belum terpetik di benak kita, ingin berbuat suatu dosa tapi belum terlaksanakan, bahkan enggak jadi, ya berarti enggak dihukum itu. Kita lihat sini. Yakni malam yakun ala isri hadis nafsi amal. Maksudnya selama, nah barakallahu fikum, maksudnya selama di perjalanan bisikan jiwa atau ucapan jiwa tadi belum ada amalan, itu enggak dihukum. Fa idza asara hadits nafsi amalan, kalau ternyata pembicaraan jiwa itu mempengaruhi amalan, fa innahu yu'tabar dzalikal amal, maka dianggap amalan tersebut alladzi natija an hadits nafsi, yang muncul, yang dilahirkan dari apa? Bisikan atau pembicaraan jiwa tadi itu. Paham belum? Jadi dihukumnya kapan Isa? Dihukumnya kalau sudah berbuat atau baik dengan perbuatan atau dengan ucapan. Adapun kalau masih bisikan-bisikan, pembicaraan jiwa, diampuni atau enggak Abdullah? Diampuni karena belum terlaksanakan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yang terakhir faedah. Perhatikan faedahnya ini. Al-farqu bainal amal wa fi'il. Apa sih perbedaan antara amalan dan perbuatan? Kan mirip, amalan, perbuatan, perbuatan, amalan. Antum beramal, berbuat, ya enggak? Antum berbuat, amalan. Bedanya apa? Al-farqu bainal amal wal fi'il, annal amala idza utliqa fa innahu yashmal al-qawl fi'il, masyaallah. Bedanya bagus sekali ini. Perbedaan antara amalan dan perbuatan. Kalau amalan itu kalau diitlaqkan, ini adalah suatu amalan, diitlaqkan gitu, mencakup padanya ucapan dan perbuatan. Ya enggak? Amalan ada bentuknya apa? Amalan, ucapan, ada bentuknya apa? Perbuatan itu loh. Paham belum? Ai al-qaul bil lisan wal amal bil arkan. Ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Wa amal fi'il, adapun perbuatan. Fa wa khasun bi fi'li harakatil jawarih. Seringnya kalau perbuatan itu khusus untuk apa? Perbuatan gerakan jawarih, gerakan apa? Anggota badan. Paham belum? Antum sudah beramal belum ya, akhi? Amalan apa? Amalan ucapan atau amalan perbuatan? Antum sudah berbuat ya, akhi? Berbuat itu seringnya berkaitan dengan anggota badan. Paham belum? Salat, berbuat, ya enggak? Walaupun maksudnya beramal juga. Amal itu lebih umum itu intinya. Paham ya? Berarti yang lebih umum yang mana? Amal. Amal itu mencakup amalan hati, amalan lisan, amalan jawarih. Tapi kalau perbuatan itu seringnya identiknya itu dengan apa? Dengan perbuatan apa? Anggota badan. Paham ya? Itu barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Adapun permasalahan yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.